orang itu menatap mereka dengan harapan. Pada saat Petrus, pada saat itu dikatakan dalam ayat yang keempat, lihatlah kepada kami. Pada saat Petrus ingin memberikan sesuatu, lihatlah kepada kami, orang itu expect something daripada Petrus. Karena Petrus orang yang akan memberi. Di situ ada hope. Maka dari itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia sebagai seorang yang memberi. Dan di situ ada harapan. Maka dari itu, di dalam pemberian kita, attitude memberi kita, di situ kita memberikan suatu hope bagi mereka. Kita memberikan sesuatu di mana ada sesuatu harapan. Saudara tahu berapa banyak mau menjadi orang-orang yang mempunyai karisma? Perhatikan. Orang yang ingin mendapatkan suatu karisma, saudara nggak perlu belajar pidato. Boleh diperlengkapi dengan pidato, tetapi nggak mendapatkan karisma karena saudara pidato. Hanya dengan merubah fokus saudara bukan diri saudara sendiri, tetapi fokusnya orang-orang, bukan aku lagi, fokusnya sudah mulai people. Dengan merubah demikian kita mau menjadi seorang yang memberi, maka dari itu di situ orang akan ngumpul dengan saudara. Percaya enggak? Mungkin saudara enggak perlu banyak ngomong. Tetapi kalau attitude saudara seperti, saya percaya Maria, siapa ini? Mother Teresa. Dia bukan seorang yang pintar, tetapi dia seorang yang saya katakan mempunyai suatu karisma. Karena apa? Karena dia people oriented. Dia memberi. Dia memberikan harapan. Orang-orang ngumpul. Orang-orang ngumpul. Meskipun lepra nggak apa-apa. Ngumpul. Kalau sikap kita sikap memberi, maka di situ ada sesuatu harapan. Orang lumpuh ini pada saat Petrus katakan, lihat aku. Gojek. Mungkin memikirkannya demikian. Tapi padahal Petrus katakan, emas dan perak aku nggak punya. Emas dan perak aku nggak punya. Petrus katakan demikian. Padahal orangnya sudah memikirkan, wow, mendapatkan sesuatu. Yang kelima yaitu orang yang mau menggunakan apa yang mereka punya. Apa yang mereka punya? Jangan kalau perginya sama Yohanes, ya, Pak Yo, dompet kamu mana Pak Yo? Ya. Tetapi apa yang mereka punya? Emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang ada padaku aku berikan kepadamu. Haleluya. Ada amin saudara. Apa yang ada di dalam kehidupan saudara? Tuhan gak menuntut banyak hal. Petrus dan Yohanes bukan orang yang punya banyak. Dia katakan emas dan perak aja gak punya. Tetapi yang aku punya aku berikan. Orang yang mau untuk memberikan apa yang mereka punya, maka dari itulah yang akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau berpartner dengan orang yang mau memberikan apa yang saudara punya. Bukan keahlian saudara. Bukan mungkin title saudara. Tetapi apa saja yang saudara punya. Seperti Musa katakan, ditanya oleh Tuhan, Musa apa yang ada di tanganmu? Wait, just tongkat Tuhan. Apa yang ada di dalam kehidupan kita? Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai. Apa saja yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan mau pakai. Ada amin saudara? Seringkali kita lari
Masalahnya seringkali kita lari sih. Ya, mungkin ya saya banyak nih memperhatikan nih. Kalau orang nggak suka memberi, ya nggak mau memberi apa yang mereka punya, saya nggak minta offering hari ini, oke? Tapi seringkali demikian. Ya, keras room dulu. Ya, nanti kalau misalnya ke restoran makan bareng gitu ya, makan bareng. Waduh, lupa pak duit, bayarin dulu deh. Ya, pokoknya orang yang nggak mau memberikan apa yang mereka punya, pinter untuk ya orang yang mau memberi selalu ada aja. Berapa banyak katakan amin? Petrus dan Yohanes bukan orang yang punya, tetapi dia pasti ada aja kalau orang mempunyai sikap mau memberi. That's why gold and silver I don't have, tetapi yang ada padaku, yang pertama emas dan perak aku nggak punya. Yang minta-minta mikir, tetapi Petrus ada aja. Orang kalau mau memberi pasti ada aja. Tetapi orang yang nggak mau memberi pasti juga ada aja. Ayo, saudara yang ketawa sudah biasa nih. Iya kan? Orang yang nggak mau memberi ada aja. Yang tadi saya katakan ke restroom lah, atau bayarin dulu lah, nggak bawa duit, atau bawa duit sengaja, duit gede. Restoran kecil duitnya gede gitu ya, sengaja dikantongin terus itu di dompetnya. Selayur yang dikeluarkan $100. Kalau ke Ekuador, kalau saudara bersama dengan saya ke Ekuador, ke ini nggak mau terima itu $100, karena mereka memang mempunyai kebiasaan nggak terima uang besar karena banyak palsu. Ya, yang terima yang kecil-kecil. Nah kalau kita pergi sama Pastor Walter selalu kita bawa cepek, yang bayarin Pastor Walter terus itu. Ada amin saudara? Kalau kita ini orangnya gitu, ya pasti ada aja lah. Orang yang nggak mau memberi pasti ada aja. Tapi orang yang mau memberi pasti juga ada jalan. Maka itu Yohanes dan Petrus katakan, emas dan perak aku nggak punya. Tapi yang ada padaku aku berikan. Ada amin. Ada aja. Ada aja. Poinnya saudara mau memberikan, ya, apa yang ada di dalam diri saudara, apa yang saudara punya. Yang keenam, ya, yang keenam, orang yang menyadarin bahwa sumbernya yang dia terima adalah dari Allah. Ya, maka dari itu dia katakan, emas dan perak aku tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Di sini kita menyadarin bahwa ada suatu kuasa Allah. Menyadarin bahwa ada Jehovah Jireh. Di situ kita bisa melihat bahwa mereka menyadarin mereka mempunyai Yesus. Mereka mempunyai Yesus. Di dalam kehidupan kita mau untuk dipakai untuk menjadi teman sekerja Allah atau berpartner dengan Allah, sehingga perjalanan kita selalu akan going strong. Kalau kita berjalan bersama dengan Allah, kita akan makin hari akan makin kuat. Kita akan makin kuat kalau Tuhan berada dengan kita. Maka dari itu kalau kita ini selalu realize bahwa sumbernya, ya, bahwa sumbernya yaitu apa? Dari Allah sendiri. Sumbernya dari Tuhan sendiri. Segala sesuatu di mana kita ada Tuhan Yesus di pihak kita. Maka dari itu Yohanes dan Petrus katakan, emas dan perak aku nggak punya, tetapi apa yang ada padaku, ya, aku akan berikan. Berjalanlah demi nama apa? Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tahu bahwa dia punya Yesus. Saudara tidak akan berpartner dengan Tuhan kalau sedikit-sedikit yang saudara pikirkan, aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya apa-apa. Lah yang saudara punya apa? Yang saudara punya yaitu Yesus, amin. Amin. Kalau saudara katakan, aku nggak kuat, lah kerajaan apa yang saudara terima? Kerajaan setan atau kerajaan Tuhan? Kalau kerajaan Tuhan,
tadi kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12, apa yang dikatakan? Bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka itu kita jangan katakan aku nggak kuat, aku ya kalah dan lain sebagainya. Tuhan mau berpartner dengan orang yang tahu sumbernya, ya, yaitu Yesus sendiri. Yang terakhir, orang yang bersedia untuk mencoba dan mempercayakan bahwa Allah akan bekerja selanjutnya. Orang yang bersedia untuk mencoba dan mempercayakan Allah untuk melakukan akan bagiannya, akan melanjutkan. Yohanes dan Petrus, dia mengangkat akan orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu diangkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah. Petrus mengangkat orang itu. Masalah berjalan gak berjalan urusan nanti. Tetapi dia mau. Dia percaya Tuhan yang bekerja, masalah Tuhan gak mensembuhkan atau sembuhkan, pokoknya angkat dulu. Angkat dulu, berjalanlah. Orang yang demikian menjadi partner daripada Allah. Seringkali saudara dan saya gagal. Karena apa? Karena kita takut untuk mencoba. Karena takut untuk mencoba. Saya pernah di Ekuador, ya, Markus di sini juga tahu. Saya baru menerima kesaksian belakangan, ya. Saya nggak realize kalau orang ini sembuh. Ada seorang anak yang dari kecil sampai dia sudah umur sekitar 10 tahun. Selalu kencing di ranjang kalau malam. Mereka research, ada salah satu alat, dia pesan dari saya, dari Houston. Karena dia pesan, maka itu saya belikan. Saya belikan alat itu untuk supaya namanya wet alert. Ya, wet alert. Dipakaikan supaya kalau wet, ada pip 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 gitu ya, supaya dia terbangun, nggak ngompol gitu loh. Ya, begitu sedikit udah mulai. Ya, nah anak ini sudah umur 10 tahun kira-kira. Nah, ini saya berikan tahun lalu. Dan ibunya baru ketemu dengan saya kemarin. Dia katakan, Pastor, pada saat pastor memberi, pastor berdoa, pastor mengatakan, ya, bahwa Tuhan mau menyembuhkan, you not depend on this device, ya. Saya katakan, karena Tuhan mau menyembuhkan kamu. Saya katakan, dan saya doakan orang ini. Dan saudara, dia katakan, dia hanya dipakai 1 kali. And then orang ini sembuh, saudara. Karena kita mau try, exercise faith kita. Bagaimana Tuhan berbicara. Seringkali kita gagal menjadi partner daripada Allah. Maka itu seringkali kita menjadi orang yang selalu gagal, selalu kalah. Karena yang kita pikir gak mungkin. Firman Tuhan katakan, ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita sering memikirkan mustahil, mustahil, mustahil. Tapi pada saat kita memikirkan, ya, bahwa dia Jehovah. Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Shammah. Ya, Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Saudara mau berpartner dengan Tuhan. Are you sure? Tuhan yang memakai akan kehidupan saudara semua. Tuhan akan membawakan gerejanya untuk menjadi terang. Untuk menyatakan akan kemuliaan akan Tuhan. Bukan hanya beberapa orang yang Tuhan akan pakai, tapi gerejanya, Sion. Sion berbicara semua orang. Semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan pakai untuk menyatakan akan kemuliaan Tuhan. Ada amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri.